Tempat ini dimanfaatkan banyak orang untuk melakukan ritual demi memperoleh kekayaan. Tak ayal sosok astral di sini sangat banyak dan senang untuk menyesatkan manusia dengan tujuan tertentu. Dan katanya ada lebih dari satu sosok, tepatnya 3 dayang. Cuman kita masih belum tahu nih apakah dayang ini sosok yang kita cari. Karena memang dari awal misi kita mengunjungi tempat ini adalah untuk mencari tahu mengenai 3 dayang yang konon katanya menjaga tempat ini. Mereka ini cantik-cantik sekali. Mereka ada 3. Ada 3 orang, sosoknya seperti apa boleh digambarkan, Ruth? Mereka seperti tokoh wayang orang. Kalau kamu pernah nonton wayang orang, mereka sosoknya seperti itu. Seperti Sri Kandi. Mereka rambutnya lurus panjang sepinggang. Ketiganya seperti itu ciri-cirinya atau berbeda-beda, Ruth? Mereka sama bentuknya, maksudnya rambutnya sama, mirip, sepinggang, lurus, dan memakai seperti mahkota. Tapi mahkotanya itu ada seperti lengkungan di atasnya, mirip seperti wayang. Ruth, ini keadaan berdiri kenapa? Dia jalan ke air. Dan Ini gimana nih? Kami pun dikejutkan dengan Den Ananda yang tiba-tiba menuju ke air terjun. Tak ingin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kami pun segera menyalakan lampu. Ruth, jadi nggak apa-apa, Tasya. kenapa ini? Jadi sosok-sosok itu ingin berkomunikasi lebih dalam dengan Den. Dan itulah sebabnya kenapa Den mendekat ke sana. Oke, ketiga sosok ini masih ingin coba untuk berkomunikasi, tapi nggak ada yang kayak bersifat ingin menyerang kan ya, Ruth? Atau Mereka hanya ingin bersilaturahmi, ingin menyambut kita sebagai tamu. Ya, jadi saya diundang untuk masuk ke sana sama sosok 3 dayang itu. Oke. 3 dayang ini adalah betul yang disampaikan Gudi, sosoknya itu tadi disampaikan mungkin ya ke Tasya juga, sosoknya dengan kayak bentuk kayak Sri Kandi ya, kayak gitu. Dia mengatakan bahwa ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih ke segi positif. Contohnya untuk penyembuhan penyakit ataupun untuk bisa kita katakan awet muda. Biasanya pengunjung yang berkunjung ke sini, yang religi ke sini, biasanya mandi di sini minta keberkahan. Gitu Tasya. Bisa dimanfaatkan di sini, Tasya. Oh, ada sebuah tempat ya di situ. Banyak yang suka datang ke sini untuk mengambil ini untuk diminumkan atau dibuat mandi. Dibawa pulang, dimasukin ke dalam botol, dibawa pulang dan ada yang dimanfaatkan dibuat mandi ataupun diminumkan untuk penyembuhan penyakit. Oke, jadi air ini bersifat, memang kalau air kan katanya memang sumber kehidupan ya. Betul jadi banget, auranya betul memang banget. positif dan ini sering dimanfaatkan untuk hal-hal positif seperti Ya, kesembuhan. ya. Dan 3 dayang ini tadi sempat komunikasi juga sama saya bahwa kenapa tadi dia datang ke bawah, jadi salah satu dayang datang ke bawah itu dia emang suka datang ke batu yang di awal kita temui yang gede, besar. besar gitu. Dia suka memantau kegiatan-kegiatan manusia yang datang ke sini. Contohnya ke segi hal negatif ataupun lebih ke segi hal yang positif. Nah, segi hal yang negatif itu dia mengutus makhluk yang ada yang di bawah batu itu, yang hitam, besar hitam itu ya? tinggi itu. Dia mengutus untuk makhluk itu untuk memanipulasi atau membohongi manusia-manusia yang meminta sesuatu yang bersifat negatif yang datang ke sini. Dan 3 makhluk ini sudah lama ada di sini, Tasya. Sudah sangat lama sekali sebelum tempat ini menjadikan objek wisata. Ada salah satu ketuanya di 3 dayang ini adalah sosok siluman yang mempunyai wujud
seperti naga. Dia ada kepalanya di atas itu. Dan dia hanya di dalam goa, makhluk itu di atas sana, ya. Oke, jadi di atas itu juga ada goa tempat makhluk yang menyerupai siluman. Ya, itu yang yang biasa saya temui dulu itu adalah sosoknya itu kayak naga gitu, ya. Dengan dia menggunakan ada mahkotanya. Ya, dan naga itu memang jarang sekali keluar, jarang sekali menampakkan diri. Tuh. Kalau misalnya seandainya dia ada urusan dengan seseorang yang datang ke sini, biasanya dia mengutus dayang-dayang tersebut. Dayang-dayang itu aja yang datang. Tuh, gitu. Jadi dayang-dayang itu adalah penjaga dari sosok naga yang ada di... Bukan, melainkan adalah anak buah atau dayang atau bisa kita bilang pasangan dan pasangan juga sih. Jadi yang diminta naga itu untuk memantau wilayah ini. Jadi naga itu menempati goanya saja, ya. Oke, dan tadi sempat dikatakan juga sama Kaden dan juga Rudi bahwa sosok ini positif karena saat kita masuk ke daerah ini pun sosok ini seperti memberikan tarian penyambutan. Betul. Tadi yang terlintas di pikiran Tasya adalah ketika disambut biasanya pasti kan seperti yang takutnya kerajaan, seperti yang tadi pada saat awal kita masuk itu. Ternyata bahkan siapapun yang datang disambut dengan baik. Ya, betul. Jadi yang makhluk ini sangat baik, sangat positif. Bahkan saya bisa mencoba ini. Boleh. Rasanya seperti air mineral, enak banget. Pertama yang aku rasain di sini, airnya itu dingin. Aku nggak ngerti karena ini kaki gunung atau gimana, tapi seger, terus dingin. Terus memang udara di sini juga enak ya. Aku nggak ngerti deh apakah itu udara ada hubungannya dengan sosok gaib atau karena memang rimbun ditumbuhi dengan banyak tanaman. Yang pertama emang untuk hawanya di sini yang membuat kita ayem di sini itu adalah lebih ke segi positifnya, ya. Oke. Lebih ke segi positifnya. Kenapa kita bisa mendapatkan hal itu? Karena emang niatan kita kesini untuk mengulik soal tempat ini, bahkan ada mitos apa sih yang bisa kita pecahkan di sini. Nah, ternyata emang tempat ini kalau dibilang suka dilakukan hal-hal yang negatif, ada juga ya Budi ya. Hal-hal yang positif juga ada juga. Iya. Maksudnya? Tapi makhluk yang 3 dayang ini saya Nilam Sari, Nilam Sari, Nimas Sari, Limas Sari, Ni Ayun Sari. Ni Ayun Sari. Iya, berarti dayang yang kita cari dari awal. Iya. Terus kalau masyarakat bilang kalau ini sering menampakkan wujud terus ganggu, itu berarti bukan dong? Bukan dia. Jadi bahasanya gini, Tasya. Tempat ini seakan-akan bahwa 3 dayang ini yang suka mengganggu, melainkan bukan. Dan semua itu yang diganggu itu bukan yang niatan baik. Tapi kalau ada niatan yang negatif datang ke sini, itu pasti akan diganggu. Berbagai mitos dan kejadian tentang teror dari keberadaan 3 sosok dayang tersebut tidak benar adanya. Melainkan sosok tersebut hanya ingin menjaga tempat ini dari perbuatan-perbuatan manusia yang menyimpang seperti ingin memperoleh kekayaan secara instan. Kita coba ke sebelah sana kali ya, takutnya jatuh. Pemirsa, ternyata penelusuran kami membuahkan sebuah hasil yang amat sangat baik. Tempat ini dijaga oleh 3 orang dayang-dayang yang mana memang auranya sangat positif sekali. Dan memang kita semua di sini ngerasain bahwa tempat ini sejuk banget. Dan ternyata bahkan tempat ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Oke, jadi memang kalau kita datang ke sebuah tempat, pastinya harus tetap dijaga kebersihannya supaya alamnya juga tetap lestari. Dan apapun yang tinggal di sini, baik sosok tak kasat mata ataupun mungkin hewan-hewan yang habitatnya di tempat ini juga bisa hidup selaras dengan manusia. Berakhir pula penelusuran kami, saksikan terus penelusuran kami mengunjungi tempat-tempat dengan cerita mistis, mitos, serta mencekam yang pastinya membuat Anda deg-degan hanya di GTV.